menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ya, Iya. tentang perkeretaapian, bahwa setiap pengendara kendaraan motor yang melewati perlintasan sebidang wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Kereta cepat ini itu turunnya nanti di Padalarang. Dari Padalarang itu ada kereta feedernya sendiri untuk menuju kota Bandungnya. Ya, komunitas yang satu ini adalah salah satu komunitas yang harus punya keberanian karena kegiatannya adalah penyelamatan dan pelestarian nih aset-aset kereta api di Indonesia yang bernilai sejarah. Ya, selamat datang kepada siapa nih? Mas Arif Firmansyah, Korwil ERPS Cirebon. Ya. Halo, apa kabar? Ya, baik Mas. Oke, dan juga Dimas Putra Nugraha, Sekwil ERPS Cirebon. Ya. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, ini jadi satu, momen yang luar biasa sekali bisa hadir keduanya di sini di tengah kesibukan. Ya. Iya, betul. Tadi saya bilang penyelamatan dan pelestarian, Betul, ya kan? Seperti itu. Oke, mungkin saya pengen ucapin dulu nih, selamat ulang tahun nih yang ke-20 buat ERPS. Ya. Ini yang nasional ya? Ya, Nasional. yang pusat. Nasional. Berarti sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Kita 25 Juni 2002. Untuk Oke. IRPS-nya sendiri. Luar biasa. 20 tahun itu dewasa, ya kan? Betul. Ya kan? Sudah remaja udah lewat ya. Ya. Udah lewat remajanya, ya kan? Nah, tapi kalau yang Cirebonnya sendiri, RPS Ya, Cirebon? Cirebon sendiri kita baru pengukuhan dan dilantik pada tanggal 1 September 2022. Oke, selamat pokoknya untuk dua-duanya nih. Ya, Kan baru terima dilantik kasih, kemarin. Terima betul, kasih, betul, terima betul. kasih. Terima kasih. Jadi Mas. September ya? Betul, Ya, September, Oktober, November, Desember. Oke, baru 4 4 bulan bulan lah. inilah. Betul. Iya, lagi lucu-lucunya ya. Iya kan? Iya kan? 4 bulan. Hah? Iya, lagi lucu-lucunya, Betul, pipi betul. udah mulai Iya. kelihatan kan gitu. Oke. Mungkin untuk usia mungkin yang nasional dulu ya. Betul. Nasional nih harapannya apa sih ke depannya? Ya, tentu saja untuk IRP sendiri semoga ya kami tetap bisa memberikan kontribusi dan memberikan edukasi khususnya dalam kaitan dengan sejarah perkeretaapian melalui preservasi benda-benda maupun sesuatu yang memang bernilai sejarah, bernilai edukasi dan bisa diberikan untuk generasi selanjutnya. Oke. Seperti itu. Dan kalau buat yang Cirebonnya sendiri Ya. nih. Ya, tentu betul tadi Mas Rian bilang bahwa kita lagi lucu-lucunya lah. Lagi Benar. baru 4 bulan gitu ya. Dan memang harapannya kita ingin menggali aset ataupun peninggalan perkeretaapian khususnya yang terdapat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Karena yang kita tahu bahwa untuk wilayah Cirebon sendiri sebetulnya banyak jalur kereta di zaman kolonial dulu yang mungkin saat ini sudah hampir tidak ada jejaknya gitu ya. Baik itu di lintas Cirebon Kadipaten, lintas Jatibarang Indramayu maupun sampai ke Karangampel. Bahkan untuk wilayah Cirebon Timur sendiri ada jalur lingkar antara Pabuaran, Ciledug, Babakan dan lain sebagainya. Oke. Jadi masih banyak yang Masih banyak. harus difokuskan Betul, dan harus betul. dilakukan ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau bilang IRPS ya mungkin apa namanya? Masih banyak juga yang nggak tahu nih. Mungkin bisa dijelasin dulu IRPS Ya. apa sih? Oke, IRPS itu kepanjangan Railway Preservation Society yang mana tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk penyelamatan dan juga preservasi aset perkeretaapian khususnya yang bernilai sejarah dan juga bisa menjadi edukasi bagi masyarakat umum gitu. Dan selain dari kegiatan preservation tadi, kita juga ada kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan, yaitu kaitan-kaitan dengan kolaborasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia sebagai operator penyelenggara transportasi kereta api Indonesia, diantaranya berupa sosialisasi keselamatan perlintasan, sosialisasi anti pelecehan seksual, maupun kegiatan-kegiatan lain yang memang masih ada kaitannya dengan perkeretaapian. Perkeretaapian. Berarti kegiatannya cukup banyak sekali. Ya, banyak. Oke. Kalau dari yang Cirebon sendiri, ada berapa banyak anggotanya sendiri?
Anggota sendiri yang terdaftar sekitar 15 ya, Mas Dimas ya? 15 anggota. Ada 15 anggota. Oke, Dan 15. memang, 15 anggota ini yang terkecil kita ada kelas 3 SD. Kelas 3 Kelas SD. 3 SD, betul. Oke. Ini kalau ya kita sedikit ini dulu lah flashbacknya. Kok bisa tergabung dalam IRPS ini? Ya, memang mungkin pada dasarnya semua anggota IRPS itu hanya satu, suka kereta. Ya, Mas Dimas Iya, ya. Suka berawal dari kereta. hobi. Betul, Oh, dari suka hobi. kereta dulu. Suka kereta Iya, dulu, betul. Dan memang kalau kita bicara komunitas pecinta kereta api banyak gitu ya, banyak gitu, baik itu yang di Cirebon maupun di luar Cirebon. Nah, kenapa IRPS? Dan karena IRPS ini tadi ada tujuannya yang memang berbeda dari yang lain. Itu dari sisi preservasi khususnya atau dari sisi aset, penyelamatan aset bersejarah. Seperti itu. Ya. Oke. Berarti memang cinta kereta api dulu, Iya, betul. baru tergabung dalam IRPS. Betul. Oke. Karena dari apa namanya? Dari tadi kita ngobrol juga kayaknya wawasan tentang kereta apinya ini luas gitu kan. Yang kita tahu adalah stasiun. Iya. Iya. Iya kan, stasiun Iya. sama jadwal-jadwal Betul. pemberangkatan itu aja. Kalau Iya. yang namanya aset kita juga nggak begitu paham. Iya. Makanya Iya. di dialog podcast ini kita akan Nah, siap. apa namanya, kita bedah semuanya Siap. biar semuanya pada tahu nih ya kan. Oke. IRPS itu apa dan kegiatan-kegiatan serta aset-asetnya. Betul. Oke. Kemudian kalau dari tadi bilang rel kereta api, Iya. ya kan? Kita juga tahu kan banyak rel tua sebenarnya ya. Betul. Dan dulu juga ada di tengah kota juga ada sebenarnya. Ada. Oke. Ada. Sampai sekarang masih ada. Ya, untuk rel yang melintasi tengah kota itu mungkin untuk di Cirebon sendiri ya ada dua ya. Yang pertama adalah jalur Cirebon ke Pelabuhan Cirebon Mhm. dan yang kedua adalah jalur Cirebon ke Kadipaten. Oke. Nah, dua jalur tersebut melintasi tengah kota. Kalau yang Cirebon Pelabuhan itu bahkan nyebrangnya itu di Kegiren, Syekh Magelung kalau Syekh sekarang Syekh mungkin Magelung ya? Iya. Syekh Magelung sekarang. Nah, apakah relnya masih ada? Itu masih ada. Di Jalan Syekh Magelung itu masih ada gitu. Dan itu lumayan panjang juga, bisa kita lihat di pembatas gang itu ya. Ada kan yang sekarang menjadi apa taman gitu ya. Iya. Nah, itu di antara taman-taman itu ada rel-relnya gitu. Oke. Dan Berarti masih belum diangkat ya? masih belum diangkat, masih ada dan bahkan untuk jembatannya pun masih ada. Masih gitu. Jembatannya masih ada, itu bersisian dan bersisian dengan jalan raya maksud saya, dan itu terlihat sangat jelas gitu. Oke, ini warga Cirebon harus tahu nih, ada kereta api di tengah kota tadinya ya kan, betul. yang melintasi Jalan Siliwangi berarti. Jalan Siliwangi, betul. Jalan Siliwangi ya. Jalan Siliwangi, nyebrangnya di Jalan Siliwangi. Dulu buat angkutan apa ya? Ya, untuk ke pelabuhan tentu komoditas-komoditas ya, karena kan Belanda saat itu memang sedang menggencarkan pengangkutan komoditas, dan karena memang letak Cirebon yang sangat strategis, pusat kotanya dekat dengan pelabuhan, sehingga dibuatlah jalur rel menuju ke pelabuhan Cirebon gitu, dan itu mengangkutnya segala macam, ada komoditas yang memang dibawa untuk keperluan Belanda maupun keperluan-keperluan lainnya. Oke. Nah kemudian kalau yang tadi yang dari Cirebon ke Kadipaten. Nah, Kadipaten silakan Mas Dimas. Kalau ke Kadipaten sendiri itu dulu rata-rata untuk barang juga, dan jalur Kadipaten itu karena di sana tuh ada pabrik gula juga. Itu buat ngangkut hasil-hasil kayak tebu gitu, kayak untuk produksi gula. Bahkan ada cabangnya juga, itu bukan ke arah Kadipaten tapi ada jalan rel kereta tuh cabangnya ke arah Gunung Giwur. Nah, di situ itu hasil buminya itu berupa batu alam. Nah, dulu tuh kereta kalau ke sana itu rata-rata untuk pengangkutan batu balas untuk relnya itu sendiri gitu. Pantesan aja masih ada plang di sana Iya, ya. Masih ada plangnya. KAI. Nah, Masih. Jembatan juga masih ada ya? Jembatan juga masih ada. Dikerucuk. Ada di Kerucuk. Oh jembatannya belum Dicabut juga. dicabut Belum ya, Mas? dicabut. Ada, betul. Masih ada. Oke, berarti masih banyak tercatat aset-aset PT KAI yang sebenarnya juga mengandung sejarah. Betul. Betul. Ya kan? Betul sekali. Nah, kalau yang sampai ke Kadipaten masih ada sisa
stasiun atau apa Ya, gitu? kalau Kadipaten sendiri sebetulnya mungkin di kota Cirebon ini melintasnya itu Jalan Pilang ya, di Jalan Pilang Jalan melintasnya, dan di beberapa titik di Jalan Pilang itu untuk rel sendiri beberapa masih bisa kita lihat itu di pinggir jalan, dan memang untuk aset-aset seperti stasiun dan bangunan-bangunan lain memang tidak terlalu banyak yang tersisa, hanya saja yang mungkin masih relatif utuh gitu ya, relatif utuh itu ada bangunan Menara Air ya. Menara Air. Menara Air di Desa Sumberjaya. Sumberjaya. Di Desa Sumberjaya, dan itu letaknya sangat strategis karena tepat di pinggir jalan raya Cirebon Bandung gitu. Oke. Karena banyaknya sejarah nih tentang kereta api di wilayah Cirebon sendiri. Mungkin nggak sih kalau di Cirebon sendiri kita bikin museum kereta api lah gitu kan. Khusus Cirebon ya. Ya, Museum khusus kereta api di Cirebon ya. Kalau menilai untuk nilai historisnya sendiri mungkin gimana ya? Ayo ya nanti harusnya sih harusnya sih bisa, harusnya harusnya bisa. Karena sejarah perkeretaapian di Cirebon cukup panjang dan cukup banyak sekali. Bahkan sebelum 1900-an itu memang jaringan kereta api di Cirebon sudah banyak. Dan yang perlu diketahui bersama juga bahwasanya perusahaan kereta api yang beroperasi di Cirebon itu tidak hanya satu. Betul. Tapi nggak satu ya? lebih dari satu, betul. Lebih. Ada dua ya yang kita Dua, catat. ada dua. Yang pertama adalah Staatspoorwegen, itu punyanya pemerintah. Mungkin kalau sekarang mah BUMN lah ya, BUMN gitu. ya. BUMN-nya pemerintah kolonial Belanda. Dan yang kedua adalah perusahaan swasta. Namanya itu SCS. Samarang Cirebon Stumtra Maskapai, yang mana kantornya itu kalau kita main ke Tegal itu letaknya masih di depan stasiun Tegal. Itu dulu bekas kantornya SCS. Oh. Dan iya. bangunannya masih kokoh, masih megah itu, dan memang ya itulah perusahaan yang memiliki kereta api di Cirebon, dan SCS ini banyak mengoperasikannya lebih ke tram ya, Tram. atau jalur kereta api ringan lah gitu, dan memang SCS ini banyak beroperasinya di wilayah Cirebon Timur. Cuma yang perlu kita ketahui bersama bahwa Cirebon Perujakan ini adalah punyanya SCS. Oh, Cirebon Perujakan Betul, punya SCS. dan Cirebon Betul. Kejaksan punyanya SS. Oh. Beda perusahaan gitu. Oke. Makanya ada dua stasiun Nah, ya. kenapa Ya. kok di Cirebon ini berdekatan gitu ya? Iya. Kejaksan dan Perujakan itu sangat-sangat dekat gitu ya kalau misalkan kita bicarakan jarak, karena memang dulunya dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda. Mungkin bisa jadi kayak Lempuyangan sama Jogja. Betul, mirip-mirip. sama Tugu Mirip-mirip. beda kan? Iya, Iya. beda, Beda. mirip-mirip lah gitu. Oke. Ini sebenarnya luar biasa nih sejarahnya ya. Kita aja yang nggak tahu karena memang belum pernah ngobrol kayak gini. Bener nggak? Iya, Untung aja ada IRPS nih yang bisa menjelaskan tentang sejarah tentang perkeretaapian. Oke, lanjut lagi lah ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan tentang rel kereta api yang masih banyak di Cirebon. Dan juga kayaknya tentang rel kereta api ini banyak juga di Cirebon ya kondisinya. Ini memprihatinkan, bukan prihatin sih sebenarnya. Karena memang masih banyak juga rel kereta api tanpa palang. Oh ya. Iya, untuk banyak kereta banget. api. Betul. Banyak Nah, ini juga menjadi satu perhatian, banyak sekali peristiwa, Betul, kasusnya betul. gitu kan sampai korban jiwa. Oke, seperti apa nih pendapat dari RPS sendiri Ya. tentang kondisi seperti itu? Memang kalau kita bicara perlintasan tanpa jaga lah ya, Iya. kita bilangnya perlintasan sebidang tanpa palang, memang untuk wilayah daerah operasi 3 Cirebon cukup banyak. Bahkan mungkin yang terdekat dengan kota Cirebon sendiri itu di Truak ya, Truak. di Truak Petak Jalan Cirebon Cangkring, Cangkring. dan juga di daerah Mundu di Desa Suci. Itu juga sama, tidak ada palang pintunya, atau misalkan kita bahasa awamnya mungkin dijaga paogah lah seperti itu ya. Satu, memang kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan karena dengan volume pengguna jalan yang cukup ramai, ditambah lagi dengan periode Nataru saat ini, frekuensi perjalanan KA bertambah cukup signifikan, sehingga potensi terjadinya singgungan atau temperan kalau bahasa di perkeretaapiannya antara kereta api dan pengguna jalan cukup tinggi. Nah, maka tentu kami menghimbau bagi seluruh pengguna jalan ya, melalui sosialisasi keselamatan perlintasan, kolaborasi TKI Daop 3 Cirebon, kita rutin mengadakan sosialisasi di perlintasan tanpa palang pintu.
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ya, Ya. tentang perkeretaapian, bahwa setiap pengendara kendaraan motor yang melewati perlintasan sebidang wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Jadi kalaupun memang ya nauzubillah min zalik, mohon maaf ada yang tertabrak, memang itu sebetulnya salah pengendara. Karena di Oke. undang-undangnya diatur demikian. Seperti itu. Maka sebelum melewati perlintasan tanpa penjaga, sebaiknya tengok kanan kiri dulu dan perhatikan apabila memang sudah ada suling lokomotif berbunyi gitu ya. Iya. Dan apabila memang ada PAOGAH atau misalkan EWS namanya Early Warning System, mohon betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian kalau tadi ya kita sudah hati-hati nih, kita sudah hati-hati ketika Betul. ingin melintas perlintasan sebidang nih. Kemudian tadi banyak juga yang ngomong kalau mesin akan berhenti, ya tiba-tiba ketika kita Ya. melintas di Di atas atas rel, rel ya. Iya. Betul. saat akan ada kereta api. Memang seperti itu ya? Ya, itu namanya impedansi. Secara fisika memang memungkinkan hal itu terjadi, dan yang lebih berpotensi mengalami mesin mati itu adalah yang kendaraan tipe matic. Kendaraan tipe si mesin mati pada saat melewati perlintasan sebidang diakibatkan oleh gesekan antara roda kereta dengan rel kereta sehingga menimbulkan medan magnet. Oke. Medan magnet, dan itu yang menyebabkan mesin mati. Dan kalau memang satu kali tidak nyala, sebaiknya langsung meninggalkan kendaraan aja, karena kemungkinannya kecil untuk bisa nyala lagi gitu. Oke. Seperti itu. Jadi memang mobilnya ditinggal gitu. ya mau gimana Mau lagi. gimana lagi? Oh, Iya. iya. Tapi memang kembali lagi sih, hati-hati itu tadi Betul, ya. betul. Karena apalagi untuk yang sekarang ini di lintas Cirebon ini kereta sudah bisa kecepatan maksimumnya masih Kilometer per jam. 120 kilometer per jam. 120 km per Betul. jam. Iya. Dan kereta nggak bisa rem mendadak. Jarak 1 km mungkin baru bisa berhenti ngeremnya dari jarak 1 km. Gitu. Iya. Seperti itu. Kalau kereta rem mendadak gimana ceritanya kan? Nah, itu dia. Wah, itu. Beberapa Iya. kejadian memang kereta rem mendadak malah keretanya anjlok. Anjlok kan pasti kan? Iya. Ngangkat ya berarti ya? Angkat, betul. Karena pada saat kereta berjalan juga biasanya dia tidak nempel ke Ya, rel tidak yang betul-betul nempel banget atau Nggak mengunci nempel banget, gitu ya. ya gitu. Paling pengamannya dari flange-nya itu, flange dari roda ke relnya itu, dan itu pun tidak terlalu mengunci lah seperti itu. Karena memang besi dengan besi ya, dan tidak ada traksinya. Tidak ada traksi. Iya. Oke. Seperti itu. Itu kalau bisa tidak terjadi lagi. Betul, Ya kan? betul. Banyak Amin, sekali amin. kan kayak daerah Kaliwedi itu pernah. Kaliwedi. Sering, Kaliwedi. sering. Wah, iya. Sering banget tuh Kaliwedi ya. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati untuk bisa melintasi perlintasan sebidang tadi ya. Ya, amin. Nah, oke, kalau tadi disampaikan juga masih banyak rel yang tidak berpalang. Sebenarnya itu tanggung jawab siapa ya? Ya. Tanggung jawab siapa, Mas? Tanggung jawabnya Pemdanya sendiri sebenarnya. Oh, Pemda. Iya, Pemdanya sendiri. Jadi dari Pemda itu sebenarnya mengusulkan dulu bahwa di sini tuh perlu adanya palang pintu karena kondisinya memang mungkin banyak faktor. Satu, jalan raya dari pengendaranya sendiri itu sudah padat dan lalu lintas keretanya juga padat. Prosesnya sih itu dari Pemda mengajukan ke KAI, nanti ke KAI dari Dirjen dari mengusulkan ke Dirjen, nanti dari Dirjen akan membuat palang pintu di perlintasan sebidang tersebut. Oke. Gitu. Kalau tenaga penjaganya dari KAI. Tenaga penjaganya dari KAI, Oh, betul. tenaga penjaganya dari penjaga KAI. Iya. Kalau usulan dan juga siapa yang buat itu ya kaitannya Pemda Pemda dan setempat. Dirjen gitu. Kemenhub ya, maksudnya Dirjen Perkeretaapian. Oke, bukan dari KAI-nya ya? Bukan. Bukan, Makanya kalau iya. ada masyarakat yang nanya ini gimana sih KAI kok nggak bikinin palang pintu, karena itu bukan menjadi tanggung jawabnya KAI. Nah, itu Betul. tadi menyalahkannya Betul. KAI itu. Karena memang yang masyarakat tahu apa ya, sesuatu yang apa-apanya soal kereta itu KAI gitu. KAI perkara rel lah, perkara transportasi dan segala macam kereta api itu kereta api Indonesia yang bertanggung jawab gitu. Padahal mah prosesnya memang ya dari Pemda setempat ke KAI, baru ke Dirjen, baru dari Dirjen memfasilitasi untuk membuat palang pintunya. Oke, Gitu. makanya banyak juga tuh masyarakat tuh yang menghujat PT KAI, ya kan? Ini karena KAI nih kecelakaan nih. Nggak boleh gitu padahal ya. Iya. Harusnya tahu seperti apa dan kewenangan siapa gitu ya. Betul. Oke. Siap. Nah, sekarang terkait
polemik tarif KRL Jabotabek yang antara si kaya dan si miskin. Pemerintah berencana untuk membedakan tarif KRL bagi orang miskin dan kaya. Oke. Menurut IRPS sendiri seperti apa nih? Menurut saya sendiri sih agak gimana gitu ya, antara si kaya dan si miskin. Terlalu kalau bagi saya pribadi ya, itu terlalu mengkotak-kotakan masyarakat kalangan yang mungkin mampu atau mungkin yang tidak mampu. Ya sebenarnya sih masalah tarif itu bisa mungkin diambil jalan tengahnya antara yang si mampu ini dengan yang tidak mampu gitu. Kisarannya berapa, terus nominalnya berapa, mungkin di situ bisa masyarakat bisa mampu membelinya atau enggak gitu. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Oke. Izin menambahkan ya, Ya. kalau misalkan terkait tarif si kaya si miskin memang tergantung konteks dan tujuannya dulu apa nih. Karena kalau kita bicara tarif, mungkin kalau mundur ke belakang gitu ya, ketika KRL masih dipegang oleh divisi Jabodetabek dulu sama KAI, kalau sekarang kan oleh PT KCI ya. KCI. Nah, dulu kan kita ada yang namanya KRL Ekonomi dan ada KRL Express. Ada Pakuan Express, ada Depok Express dan lain sebagainya. Nah, dulu kan KRL Ekonomi berhenti di setiap stasiun dan memang pada saat itu tidak ber-AC. Sedangkan untuk yang Express kayak Pakuan Express, Depok Express itu dia tidak berhenti di setiap stasiun dan full AC gitu. Dan memang pada saat itu tarifnya berbeda. Kalau tidak salah itu selisihnya antara 7.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, kalau dulu apa sih tujuannya? Tujuannya mungkin lebih ke memfasilitasi bagi yang memang membutuhkan perjalanan yang lebih nyaman dan lebih cepat. Karena tadi tidak Nah, untuk konteks yang sekarang, apa dulu nih urgensinya? Karena sebetulnya dengan tarif sekarang, let's say tarif standar lah ya, artinya tidak ada kaya, miskin, dan semua sama. Bahkan perhitungan tarif KRL itu kan hitungannya per kilometer gitu. Bahkan yang jarak terjauh Bogor-Jakarta kalau tidak salah hanya 5.000 ya. 5.000. Hanya 5.000 rupiah, dan itu terjangkau untuk semua kalangan. Nah, memang bagi yang mengejar waktu mungkin agak sedikit agak kerepotan karena dia berhenti di setiap stasiun. Oke. Gitu, sehingga kebalik lagi, ini urgensinya apa nih gitu kan untuk pemisahan tarif seperti itu kayak gitu. Oke. Jadi jangan-jangan nanti ke depan akan kayak BBM kan, ada BBM subsidi. Ya kan, ada tiket subsidi gitu. Iya. Tapi yang pasti ini nggak usah dipermasalahkan oleh masyarakat juga kan. Iya, betul. Karena yang namanya tiket pasti akan masih terjangkau lah ya. Ya, betul. Iya. Ya kan, tergantung bagaimana pelayanan. Betul. Ya kan? Betul. Ada pelayanan, ada harga. Nah, dan memang untuk pilihan transportasi kembali ke konsumen ya. Artinya khususnya masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya sebenarnya pilihan transportasi banyak banget. Banyak banget dan sudah cukup baik kalau menurut saya. Karena untuk di Jakarta sendiri kan sudah ada KRL tadi, sudah ada Transjakarta, sudah ada MRT juga, dan LRT sudah ada juga. LRT juga. Di samping bus-bus kota lainnya. Nah, itu akan menjadi pilihan, dan dengan banyaknya pilihan transportasi tersebut maka mempermudah, kalau buat saya sih mempermudah masyarakat untuk menggunakan transportasi pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Tapi tetap sekarang kereta api jadi primadona Iya, lah ya. Betul, Pak. Karena tarifnya murah, daya angkut Banyak. besar, betul, dan waktu tempuh. Oke, sebelum polemik tarif KRL nih ya, ada KA Argo Parahyangan juga ramai diperbincangkan dan disebut-sebut nih bakal di stop kalau kereta cepat Jakarta Bandung beroperasi. Karena katanya ini punya sejarah ya, Betul, KA Parahyangan ini. Betul. Mungkin tanggapan dari IRPS seperti apa? Kalau jadi memang sebaiknya jangan di stop karena Argo Parahyangan ini memiliki sejarah yang panjang. Oke. Seperti yang kita tahu, Argo Parahyangan ini sebetulnya peleburan dua kereta. Yang pertama KA Argo Gede, yang mana ini full eksekutif pada saat itu, dan KA Parahyangan, yang mana KA ini merupakan kereta campuran gitu ya antara ekonomi dan eksekutif ya. Iya. Nah, sebelum menjadi Argo Parahyangan, bahkan pada saat itu memang wacana, karena kalau saya tidak salah saat itu Cipularang baru selesai dibangun, sehingga pengelaju Jakarta Bandung ini lebih memilih dengan jalan tol. Oke. Dan itu berpengaruh pada okupansi penumpang kereta api.
untuk efisiensi maka Parahyangan ini dihapus gitu ya. Bahkan pada saat itu sempat ada sand tripnya lah gitu lah, last tripnya Parahyangan gitu oleh teman-teman komunitas di Jakarta sana. Nah akhirnya karena untuk menjaga sejarah Parahyangan ini, KA Parahyangan, maka dinamakanlah KA Argo Parahyangan gitu. Dilebur Argo Gede dan Parahyangan menjadi satu kereta. Nah, dengan adanya KCJB ini yang mungkin sebentar lagi ya bisa beroperasi, bahkan keretanya sudah tersedia dan sudah beberapa kali diuji cobakan. Ya itu tadi sebaiknya sih jangan dihapuskan, karena kenapa? Saya yakin bahwa masyarakat yang berhak memilih mau yang cepat tapi harganya mahal, atau mau menikmati perjalanan cuma harganya terjangkau. Gitu. Kalaupun memang jadi bisa milih bisa ada pilihan betul. Dan memang ada segmen-segmennya juga sih untuk perjalanan KCJB dan juga Argo Parahyangan. Mungkin untuk KCJB untuk kalangan bisnismen bisa jadi yang memang butuh waktu yang cepat untuk tiba di tujuan seperti itu. Dan Argo Parahyangan mungkin untuk orang-orang yang mungkin ingin liburan atau mungkin perjalanannya nggak membutuhkan waktu yang cepat, pengen nyantai, nggak buru-buru, pengen lihat pemandangan juga di kereta gitu. Jadi ada segmennya sendiri. Kita harapkan kayak gitu ya. Kalaupun memang terpengaruh dengan KCJB ya jangan dihapus lah. Paling nggak mungkin frekuensi perjalanan saja yang dikurangi. Iya, gitu. seperti itu. Jangan sampai dihapus. Oke, benar. Kalau bisa malah justru tetap dipertahankan Betul nih Parahyangan. Ini kan jadi ikon sendiri ya kan? Betul. Terus kan katanya juga nggak full sampai ke Bandung kan? Iya. Bicara soal KCJB sebenarnya berhenti Tegaluar ya, paling jauhnya Ujungnya itu ya. Tegaluar. Ujungnya Tegaluar, dan Tegaluar ke kotanya sendiri, ke kota Bandung maksud saya, itu kan lumayan juga ya. Iya. Bahkan dari KCJB sendiri mempersiapkan feeder ya, kereta feeder gitu. Ya, jadi untuk penumpang yang ingin bila naik kereta cepat ini itu turunnya nanti di Padalarang. Dari Padalarang itu ada kereta feedernya sendiri untuk menuju kota Bandungnya. RPS ini tadi terdiri dari orang-orang yang cinta kereta api. Betul. Sampai ke anak usia kelas 3 SD, kelas 3 SD juga udah ini ya kan. Betul. Ini juga luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatannya juga sama yang anak-anak dengan yang dewasa. Ya. Beda kan ya? Kalau anak-anak ini kan memang di ADART organisasi sendiri kita mewajibkan bagi anak ini didampingi. Didampingi oleh wali atau oleh orang tuanya, yang mana menurut ADART yang bersangkutan ini sudah sesuai dengan usia minimum gitu. Sehingga lalu bagaimana kegiatannya yang IRPS junior lah kita anggap seperti itu ya. Nah, apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman junior ini ikut, sebaiknya memang didampingi oleh orang tua dan tetap memperhatikan keselamatan gitu ya. Karena setiap aktivitas kita pun selalu menggunakan APD yang memang disesuaikan dengan kondisi. Contohnya adalah ketika giat perlintasan, sosialisasi keselamatan perlintasan, kita tetap menggunakan safety vest gitu ya. Tetap menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Karena walau bagaimanapun keselamatan yang nomor satu gitu. Oke. Sekarang kalau lagi penyelamatan aset, sekarang yang sedang dilakukan apa nih yang di waktu dekat ini? Betul. Untuk penyelamatan aset sendiri mungkin kita akan baru mulai lagi tahun depan ya. Tahun depan. Nah, yang tadi menara air di daerah Sumberjaya itu kita akan coba untuk preservasi karena satu bangunannya relatif utuh dan yang kedua itu letaknya sangat strategis di pinggir jalan raya itu sehingga kalau misalkan kita bisa bagusin, kita percantik, mudah-mudahan bisa menjadi ikon. Bisa menjadi tujuan spot foto lah minimal ya, paling enggak gitu ya, spot foto baru bagi masyarakat sekitar. Dan jadi sarana edukasi karena setiap aset yang kita preservasi kita biasanya meletakkan plakat atau satu papan informasi terkait ini tuh benda apa sih gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang karena memang sedang periode Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga frekuensi kereta dan penumpang juga sangat meningkat, maka teman-teman IRPS dan komunitas lain ini ikut bergabung di Posko Nataru. Kita menjadi relawan untuk membantu kereta api dalam hal pelayanan penumpang. Kita ada di 4 stasiun ya. Untuk IRPS ada di stasiun Cirebon. Dan ada juga di Cirebon Perujakan dan Jatibarang serta Haurgelis.
Nah, itu kita kolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api yang lain. Oke. Gitu. Tapi inilah ya, artinya memang standby. Ya, standby. Standby. Luar Gitu. biasa. Kita dari pagi sampai malam ya. Oh iya, sampai malam. Oke, sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 8 Januari. Iya. Sampai tanggal 8 Januari. betul. Oke, artinya memang untuk tadi kegiatan lainnya masih di hold dulu ya. Iya, betul. Iya, betul. di hold dulu. Oke, sampai 2023 insya baru akan Mulai Iya, mulai lagi. lagi. Karena memang kegiatan preservasi itu kita butuh konsultasi dan survei dulu ya. Jadi untuk memastikan bahwa benda ini layak untuk dipreservasi itu kita butuh data dulu nih. Ini usia bendanya itu berapa lama, terus keberadaan benda ini tuh seperti apa ya, mungkin tadi sudah disebutkan lokasinya sangat strategis dan memang ada beberapa juga yang di daerah lain tuh mirip seperti benda yang akan kita preservasi ini gitu. Terus kita juga konsultasi dengan orang aset juga ya, karena ini kan memang asetnya KAI gitu. Apakah ada yang perlu diperhatikan kah dari kegiatan preservasi ini, dan khususnya yang tadi sempat kita bahas ya di Menara Air itu memang ada sebuah warung ya, dan itu memang kita sedang ini terus dengan orang aset ya. Iya, klarifikasi dengan orang aset, dan kita masih komunikasi juga dengan orang asetnya gitu. Apakah ini warungnya memang menyewa atau tidak gitu. Dan untuk kesannya sih mungkin ya nanti kalau sudah terkumpul semuanya dan memang sudah oke untuk kita preservasi, mungkin izin sudah dapat izin untuk preservasi, kita akan lakukan gitu ya, kemungkinan tahun depan gitu. Oke. Dan infonya katanya kereta api juga punya aset di kawasan Cikalahang, betul. Sumber air Cikalahang. Sumber air ya? Iya. Kok bisa ada di sana? Ya, memang kalau kita lihat kok jauh banget gitu ya kalau ada di Cikalahang di gunung bahkan gitu bahkan uniknya itu ke Cikalahang itu memang tidak ada relnya. Tidak ada rel. Relnya memang ke Gunung Giur, tapi itu beda arah gitu. Beda arah. Betul. Iya. Nah, kenapa sih kok punya KAI ini punya aset di Cikalahang gitu ya? Nah, kalau kita mundur jauh ke belakang, memang sumber air Cikalahang ini memang sengaja disiapkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu, dalam hal ini mungkin perusahaan kereta api zaman Belanda, yang mana air itu menjadi sumber air bagi stasiun Cirebon pada saat itu. Dan air itu ditampung di toren yang terdapat di stasiun Cirebon. Hingga saat ini masih bisa kita lihat gitu ya, yang besar itu. Yang besar. Nah, air dari Cikalahang dialirkan melalui pipa sepanjang kurang lebih 20 km menuju ke stasiun Cirebon. Nah, tujuannya buat apa sih sampai jauh-jauh gitu ya dialirkan dari Cikalahang ke stasiun Cirebon atau di tengah-tengah kota Cirebon? Karena pada saat itu untuk menyalakan lokomotif uap diperlukan air yang memang murni, benar-benar murni. Benar-benar murni. Iya. Jadi tidak bisa kalau misalkan menggunakan sembarang air, misalkan penampungan air hujan atau air laut karena Cirebon dekat laut, atau mungkin air tanah itu sendiri. Kalau misalkan terkontaminasi dengan air laut atau menjadi air payau, itu juga tidak bisa. Tidak bisa jalan bahkan lokomotifnya. Iya. Bahkan mungkin bisa merusak komponen gitu Betul. Rewel juga ya. Rewel. Penyalaan lokomotif uap itu bisa memakan waktu 3 jam paling cepat 3 ya. jam. Paling Iya. cepat 3 Paling jam. cepat 3 jam. Paling cepat 3 Dari jam. mulai proses awal sampai benar-benar bisa nyala itu 3 jam. Gitu Iya. pada saat itu. Untung sekarang sudah bukan uap lagi ya. Iya. Iya. Sekarang semua sudah diesel. Diesel. Oke, tapi air itu sampai sekarang masih Masih, mengalir ke betul. stasiun. Ya. Masih. Untuk airnya sendiri atau sumber air Cikalahang sendiri itu rutin dibersihkan 2 bulan sekali ya. 2 bulan Sih, sekali. Mas, ya, 2 bulan Ada sekali. ada petugas di sana yang standby. Ya, dan memang air itu sampai saat ini masih dialirkan ke toren yang ada di stasiun Cirebon. Iya, fungsinya aja mungkin yang beda. Kalau dulu Iya. tuh memang untuk operasional lokomotif itu sendiri, kalau sekarang itu untuk operasional stasiunnya itu sendiri. Jadi untuk kebutuhan airnya di stasiun gitu. Seperti itu. Tapi yang sangat luar biasa ini pipanya ya. Betul. Betul, pipanya memang panjang banget. Pipanya yang panjang terus awet ya. Awet. Awet, Iya iya. kan? Ya sekarang kan kalau bilang PDAM aja selalu melakukan Penggantian. Iya, pipa. penggantian pipa. Betul. Dan ini juga kalau misalnya kita telusuri jalurnya kemana kan itu. Ya. Betul. Kalau jalurnya sendiri itu tepat atau sama dengan jalur Cirebon Kadipaten ya. Sejajar dengan jalur Cirebon Kadipaten. Mengikuti rel. rel. Iya, mengikuti alur relnya. Berarti dari Cikalahang ke Pasar Minggu tuh.
Ya, Pasar Minggu, terus ke barat ke Jamblang, Plumbon, terus ke Pleret, Kedawung, dari Kedawung itu belok ke Pilang. Pilang? Iya, belok ke Pilang. Lalu nanti langsung ke stasiun ya. Gitu. Karena mengikuti jalur Mengikuti relnya. jalur relnya itu sendiri. Oke, karena itu adalah aset KAI-nya. Aset, benar, betul. benar. Oke. Nah, kemudian kalau yang sekarang nih aset kereta api yang di depan itu ya, itu memang masih dilakukan pemeliharaan. Ya, untuk monumen lokomotif B1304 ya, maksudnya yang B1304. terdapat di Boulevard Stasiun Cirebon itu kita lakukan preservasi pada bulan September sampai Oktober ya, kurang lebih kita memakan waktu 3 minggu pada saat itu, mulai dari pendempulan atau penambalan bodi yang keropos, kita lakukan pengecatan ulang dan lain sebagainya, dan itu diresmikan saat itu tanggal 10 Oktober, Mas. Kita diresmikan ulang terkait dengan kegiatan preservasi tersebut, dan setelah kegiatan tersebut kita lakukan perawatan rutin 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali, 2 sampai 3 minggu sekali sih. Dan besok ya jadwalnya ya, besok, tanggal 31. Tanggal 31. Kita besok juga akan melakukan perawatan kembali. Iya. Oke. Susah nggak sih ngerawat kereta itu? Karena statis sih ya, maksudnya dia kan Statis, sudah iya. tidak jalan dan sudah tidak ada mesinnya, sehingga kita lebih ke perawatan eksterior. Jadi kalau misalkan ada cat yang mengelupas ya kita cat ulang. Kalau pembersihan di areanya misalkan banyak sampah dan sebagainya kita rapikan seperti itu. Bahkan kemarin karena memang penerangannya kurang baik ya, kita bekerja sama dengan Dishub Kota Cirebon dan juga Stasiun Cirebon untuk menyalakan kembali lampu-lampu yang terdapat di sekitar monumen tersebut. Oke. Nah, tadi ya kalau bilang IRP sudah ngejaga nih, ya kan? Betul. Kemudian ada masyarakat nih yang memang iseng gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu seperti apa dia dilakukan oleh IRPS sendiri? Iseng-iseng mungkin ya sampah-sampah ya rata-rata ya yang kita temukan tuh. Selama giat sih kita rata-rata nemukan ya banyak sampah, dan kita juga sudah masang himbauan juga di monumennya itu sendiri bahwa ini monumen tuh harus kita jaga bersama gitu. Buang sampah pada tempatnya, dan ya minimal ya dijaga aja sih gitu. Karena kita juga untuk merawatnya juga kadang kalau udah nemu sampah tuh suka prihatin gitu ya. Betul. Jadi ya kalau dari kita mungkin himbauan berupa papan informasi ya. Papan informasi pengumuman sudah lah. ada. Kita ada di pagarnya, di 2 sisi pagar itu kita sudah tuliskan papan informasi untuk tetap menjaga kebersihan, dan tentu kita juga menghimbau kepada masyarakat kalau memang nanti podcast ini pada nonton nih gitu ya, mohon untuk sama-sama menjaga lah, karena walau bagaimanapun itu monumen bersejarah, karena lokomotif B1304 itu usianya sudah lebih dari 1 abad. 1 abad Lebih ya? dari 1 abad, dan hanya satu-satunya yang tersisa di Indonesia untuk jenis itu. Iya. Gitu. Jadi ayo kita sama-sama jaga gitu. Oke, warga Cirebon harus bangga nih punya kereta api bersejarah. Betul. Satu-satunya jenis Satu-satu itu. Untuk jenis itu, Untuk betul. jenis B13 tinggal di Cirebon aja. Iya. Oke. Selain B13 itu ada lagi? Oh banyak, Kereta kalau banyak. lokomotif uap banyak ya jenisnya, Banyak. dari yang jenis DD, ada jenis C juga, itu banyak gitu. Nah untuk yang jenis B13 ini memang tinggal satu-satunya, dan ini didatangkan oleh SS waktu itu untuk kebutuhan pemenuhan jalur Yogyakarta, Maos, Cilacap. Kalau tidak salah 11 unit pada saat 11 itu unit dengan dulu ya. kode SS82 ya. Iya. Waktu itu kan karena nama perusahaannya Stadspurwagen SS, sehingga diberikan kode SS82, dan di akhir masa dinasnya lokomotif B1304 ini milik Daop 3 Cirebon, meskipun lebih banyak disimpan atau dioperasikan di Subdepo Jatibarang pada saat itu gitu. Itu di akhir masa dinasnya, dan saat ini lokomotif tersebut sudah menjadi monumen di Boulevard Stasiun Cirebon seperti itu. Oke. Untung ada IRPS nih yang bisa merawatnya kan, ya kan? Nah, kalau bilang lokomotif, selain lokomotif hitam itu, Iya, ya, betul. masih ada lokomotif yang tua di Cirebon. Kalau di Cirebon sendiri kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Untuk yang lokomotif uap ya, Iya, maksudnya ya. lokomotif uap udah nggak ada. Paling yang tua di Cirebon itu ada lokomotif namanya CC 215. Pada Ya. saat itu merupakan lokomotif diesel elektrik pertama di Indonesia untuk jenis CC 200 ya. Dan saat ini sudah diamankan lah ya di Museum Ambarawa.
Dan pada saat peringatan ulang tahun IRPS ke-20 tahun ini, kita juga melakukan perawatan ulang dan preservasi ulang untuk lokomotif CC200. Pada saat itu bahkan Direktur Utama PT KAI juga hadir di peringatan ulang tahun ke-20 IRPS di Ambarawa. Seperti itu. Oke, berarti Cirebon sudah nggak ada Iya, kereta-kereta udah tua nggak ada, lagi ya? iya. Betul. Oke, lokonya sudah loko-loko baru ya? Udah Loko-loko baru sudah semua. di Oke. diesel semua ya. CC200 tuh yang kayak Yang panjang roti kayak kan? Ya, betul. Bener-bener kayak roti. Iya benar. kayak roti, betul, Trapesium gitu panjang. Udah kayak roti betul. itu. Kalau dulu sempet buat narik barang ya? Iya, Iya, narik barang. barang, narik penumpang juga memang dulu. Oh ada ya? pakai Ada. itu ya? Pernah Pernah. juga, betul. Tapi unitnya banyak sebenarnya di Pada saat itu Indonesia. banyak ya. Banyak, pada saat itu ada betul. Banyak lah, bahkan ada yang mungkin kondisinya tidak seberuntung CC215 Iya. itu masih ada di Balai Yasa Manggarai ya. Manggarai, Yang Manggarai. warna merah ya. Iya, warna merah. itu. CC215 mungkin yang kondisinya paling baik saat ini gitu. Oke, kondisinya paling baik, benar. Tapi kayaknya kalau nggak ada sejarah, nggak ada yang namanya semodern kayak gini Iya, ya. betul. Juga Iya, gitu kan. Karena dari sejarah-sejarah itu yang akhirnya sekarang tercipta lokomotif-lokomotif Betul. yang modern gitu kan, Iya. dengan tenaga Diesel. diesel ya, Diesel, ya sekarang ya. diesel. Kalau tenaganya sendiri kenceng nggak ya sekarang lokomotif ya? Ya, bisa di 120 ya? Bisa Mas Dimas ya? 120, Di iya. trademark F ya. F. Betul, di 120 km per jam. 120 km per jam. Betul. Iya. Maka waktu tempuh perjalanan pun semakin cepat sekarang. Hmm. Gitu. Baik itu ke Argo Cirebon ya, kalau punyanya Daop 3 ini ke Argo Cirebon itu waktu tempuhnya juga menjadi semakin cepat gitu. Apalagi ke argo-argo yang lain. Oke, ini RPS ini kan banyak sekali nih kegiatannya nih kan. Betul. Nah, kemudian kalau dibilang kegiatan itu kan perlu anggaran. Betul. Ya kan? Ini anggarannya dari mana nih RPS ini? Anggarannya kita patungan aja ya. Patungan itu kita per tahun ada nominalnya 100.000 per tahun untuk tiap anggota. Iuran. Iuran Iuran. lebih ya, lebih ke iuran gitu. Jadi setiap anggota IRPS baik yang baru bergabung maupun yang sudah anggota lama itu dikenakan iuran anggota tahunan sebesar Rp100.000 per tahun. Per tahun bukan Per bulan. tahun. Oke. Gitu. Jadi bayarnya hanya satu kali dalam 1 tahun dan terkadang juga para sesepuh, para senior itu juga patungan atau kolekan kalau memang ada anggaran yang cukup besar dalam hal preservasi dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya sih harapannya kita bisa mendapatkan dana CSR misalkan ya dari pihak-pihak terkait gitu. Oke, ini begitu cintanya kepada Iya. kereta api ya kan, Betul. sampai patungan gitu kan, tapi nggak sampai jual-jualan kan? Enggak lah ya. Enggak. Oke, nah kemudian kalau dari kegiatan ini kan pastinya lebih banyaknya arahan dari pusat ya, Betul. arahan dari pusat ya. Betul. Nah, biasanya kalau misalnya ada kegiatan itu yang pusat juga ikutan. Ya, kalau kaitan preservasi misalkan ya, untuk preservasi sendiri memang pusat terlibat langsung dalam prosesnya gitu ya. Baik itu proses dari awal, perizinan dan lain sebagainya, bahkan ke proses pelaksanaan itu hingga proses seremonialnya pun pusat tentu sangat terlibat gitu. Karena memang ini kan hajatnya hajat besar gitu ya, dan dana yang dibutuhkan juga pasti besar sehingga memang kita perlu sumber daya yang cukup gitu. Karena bilang sumber daya tidak hanya secara finansial tapi juga kan manpowernya, orangnya maupun hal-hal lain seperti publikasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Karena biasanya kita juga siapkan dokumentasi untuk proses pengerjaan dan lain sebagainya, dan itu memang ada tim-tim khusus gitu ya. Karena kalau di wilayah sendiri, di wilayah Cirebon maupun di wilayah lainnya, kita hanya ada korwil, sekretaris dan bendahara secara struktural, dan juga anggota. Jadi untuk divisi-divisi lain memang belum ada, dan itu biasanya dihandle oleh pusat jika memang ada kegiatan preservasi gitu. Tapi kalau kegiatan rutin lain semacam perawatan dan lain sebagainya itu sih cukup dengan kami saja yang di wilayah gitu.
Oke. Untuk kegiatan yang di pusat pun suka ada undangan dari Betul. wilayah. Ya, kita juga nanti bulan Februari gitu ya ada pertemuan seluruh koordinator wilayah IRPS. Insya Allah di Purwokerto tanggal 9 dan 10 Februari 2023 dan setiap wilayah memberangkatkan satu orang koordinator wilayahnya. Itu biasanya kita munas dan lain sebagainya itu membahas juga. Ada berapa korwil ya? Banyak ya Banyak. untuk Sumatera sendiri. Kalau Sumatera satu kalau tidak Satu. salah. Sumatera satu. Betul, ada Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya, Surabaya. Jogja juga ada ya, dan Semarang udah ada belum ya? Semarang Ya, kayaknya ada deh. Apa Perdaop? Sudah ada? Gampangnya sih begitu. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah, untuk 9-10 Februari nanti juga insya Allah kemungkinan kita akan peresmian IRPS Jember. Iya. Oh ada IRPS IRPS Jember. Kalau Daop ya itu Daop 9. Daop Daop 9. 9. Iya. Oke. Ada berapa Daop ya? 9. 9 Daop ya? Daop, 3 Divre ya. 3 di Frey. 3 Tiga Divre. Divre itu yang di Sumatera. Sumatera. Oke. Coba Sumatera baru satu ya Iya, IRPS Jember. korwilnya ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan sukses selalu nih buat Amin. IRPS, Terima ya kan kasih. dalam upayanya untuk menyelamatkan dan melestarikan aset-aset kereta api, Ya, ya kan. Dan yang pastinya kita juga berharap nih Cirebon juga ada ya tadi ada museum ya, tuh. betul. Kita harapannya memang KAI dalam hal ini sebagai pemilik aset dan juga Pemda ya. Pemda juga pasti terlibat. Mudah-mudahan sih bisa duduk bareng gitu ya untuk menyiapkan apakah itu monumen mohon maaf museum perkeretaapian atau apa yang bisa menjadikan Sarana edukasi untuk betul, untuk teman-teman. masyarakat lah. Karena walau bagaimanapun memang perkeretaapian di Cirebon ini memiliki sejarah yang panjang gitu ya, apalagi ya seperti yang kita jelaskan tadi ada 2 perusahaan ternyata, bahkan Cirebon Kejaksaan dan Cirebon Perujakan aja beda pemilik gitu Beda. ya, pada saat itu gitu, sehingga akan lebih baik apabila memang ada wadah atau media atau tempat untuk memberikan edukasi tersebut seperti itu. Oke ya. Tadi juga kayaknya masyarakat ya khususnya anak-anak ya. Iya. Ini kan butuh yang namanya pengetahuan, Betul, ya kan. betul. Kalau misalnya datang ke stasiun gitu kan, mereka bisa tadi lihat-lihat Betul. sejarah. Iya. Itu juga bisa jadi ini. Ya, IRPS siap lah yang mengelola Ya, siap. museum siap. lah. Insya Allah siap. Insya Allah. Kita untuk supportnya insya Allah sih. Ya kan, tinggal tadi Betul. kesediaan Dari dari pihak terkait pihak ya. terkait ya Betul. untuk bisa memberikan ini, karena kan ya gedung, Betul. tanah gitu kan. Betul. Seperti itu. Kalau bisa apa namanya mendirikan tadi yang kereta api hitam juga bisa, Iya. kenapa yang lain enggak Betul, gitu betul, kan. betul. Setidaknya bisa jadi banyak manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Sama-sama. Siap. IRPS, Siap. ya kan. Terima kasih banyak sudah hadir di Dialog Podcast. Ya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima amin. kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Siap, insya Allah lain siap. waktu ya Mas ya. Juga bagi teman-teman nih yang mau lihat-lihat IRPS misalnya atau mau gabung IRPS boleh banget. Boleh. Kita ada websitenya irps.or.id atau untuk Instagramnya di irps.cirebon ya. IRPS.Cirebon di situ juga di bio Instagram kita ada link untuk pendaftarannya juga. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya suka kereta dan mau untuk ikut kegiatan ya. Maksudnya ikut kegiatan dalam hal ini banyak ya, ada preservasi dan lain sebagainya. Itu aja sih sebetulnya Iya. syaratnya. Oke. Silakan nih masyarakat yang suka cinta kereta api, silakan bergabung di IRPS Betul. ya. Betul. Nah, pokoknya gratis kan? Tadi yang iuran tahunan iuran aja aja. 100.000 per tahun. Iuran gitu. 100.000 Per tahun tapi dan itu biasanya bisa dapat ID card, dapat lanyard, juga terkadang kaos dan lain sebagainya, tentu manfaat-manfaat lain lah ya. Kita belajar bareng lah intinya sih begitu. Iya. Oke, marilah kita bersama-sama menyelamatkan sejarah perkeretaapian Indonesia bersama IRPS. Ya. Gitu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama, kehadirannya. sama-sama. Ya, pastinya tetap di Dialog Podcast. Thanks for watching, keep positive and stay humble.